Kemanapun pengembara pergi, pada akhirnya akan kembali ke ruang damai bernama rumah. Seperti Krakatau yang ditinggalkan para pengelana selama puluhan tahun, namun akhirnya di tahun 2013 ini mereka pulang ke ruang damai itu. Kisah bersatunya Krakatau bagai lesap angin yang tak terduga datangnya. Sebuah cerita yang diawali dari kongko di sebuah kafe di kawasan Bintaro yang kemudian berujung pada niatan untuk bersatu lagi. Sebetulnya ya ini memang band agak aneh ya. Kita memang butuh momen kayaknya ya. Momen itu kita percaya banget sama waktu. Artinya kalau kita ngotot tapi belum waktunya, itu pasti nggak akan kejadian. Jadi ya kan, ada satu waktu di mana kita ngumpul di daerah Bintaro karena kebetulan semuanya berada di area yang sama. Terus kita cuma makan malam gitu ya, ngopi lah, ngopi gitu. Terus ternyata bisa hadir semua pada saat itu, bisa hadir 6-6-nya. Terus nggak ada 10 menit gitu ngobrol, Diki bilang, gimana, mau nggak main? Oh oke juga nih, boleh nih. Kayaknya kita berada di dalam frekuensi yang sama, di dalam wilayah yang sama, dengan waktu yang tepat, dan memang sudah saatnya. Dan jadi dari obrolan santai itulah Krakatau langsung merapatkan barisan sembari mengurai jalan sejarah lewat untaian kisah Nanrenya. Dari Bintaro, segenap asa tertumpah bersama rindu yang tertanam di hati para sahabat ini. Pada saat itu juga kita langsung, Mas Doni gitu, Mas Don ini gimana nih gitu, karena kita memang juga butuh seseorang yang bisa kontak langsung, handle ini semua, yang bisa handle ini semua. Orang yang ngerti kita banget, yang tahu kenal masing-masing karakternya seperti apa. Bukan cuman kenal tapi ngikutin Krakatau dari mulai awal gitu. Nah, karena beliau adalah chief engineer dari awal. Betul. Jadi dulu tuh Krakatau main tuh pasti ada Doni Hardono, nggak pernah nggak ada. Jadi Mas Doni tuh selain kenal karakter kita masing-masing, kenal lagu-lagu kita seperti apa, tensi kita tuh kayak gimana, tensinya Krakatau, cuman Mas Doni yang ngerti. Kenal dengan Krakatau karena profesi saya. Jadi Krakatau saya mengenal mereka itu ketika masih light music contest yang diadakan sama Yamaha. Mereka sempat menang. Ketika itu saya juga sound engineer-nya. Dan setelah mereka menang dan Indra Lesmana datang dengan Gilang dari Amerika kalau nggak salah, tahun 84, mereka bergabung dengan Krakatau. Saya pun tahu ketika itu karena ketika off air pun Krakatau juga saya tetap sebagai sound engineer-nya. Jadi perjalanan mereka bertahun-tahun itu saya mendampingi sebagai sound engineer-nya. Kembalinya para penggelisah hati tanpa disadari meninggalkan kecanggungan pada karya sendiri. Saat dimana mereka merasa asing, bahkan sempat tertatih-tatih meraba notasi yang dulu pernah dicipta. Nah itu agak aneh gitu. Nah terus itu mulai, wah ini tensinya kayaknya mesti ini lagi dimasukin lagi. Wah ini Krakatau tuh yang kita dulu tuh seperti apa, itu kita akhirnya cukup punya waktu untuk berjarak ya dengan kita sendiri ya, melihat lagu-lagu kita dan melihat kita tuh dulu seperti apa. Ya masalahnya kita banyak lagu-lagu yang udah 25 tahun nggak pernah kita mainkan itu ya pada lupa semua kebanyakan, gitu aja. Kini kegelisahan itu mulai terasa tenang. Para pemilik hati mulai berbenah menyatukan semangat baru meski di usia yang tak lagi muda. Mengenali lagu lama mereka juga membuat lagu baru adalah sebuah jawaban dari reuni Krakatau ini. Kalau aku ada rasa bisa lebih mengapresiasi karya kita sendiri gitu. Karena waktu itu kita bikin udah mainin gitu. Tapi nggak mikir apa-apa. Tapi ketika sekarang kita mainin lagi, ya kita lebih mengabsorbnya mungkin beda ya. Karena kita sekarang udah lebih lama bermusik. Jadi ada hal-hal yang saya sendiri baru menyadari, zaman itu kita bikin udah kayak gitu ya gitu, udah kok kayak gini, chordnya kemana itu, kok kayak gitu. Kayaknya sekarang pun bikin lagu nggak kayak gitu gitu. Jadi lagu-lagu kita bingung sendiri sama lagu-lagu yang kita bikin saat itu gitu, dari mana nih idenya gitu. Jadi senang aja bisa mainin lagi, kayak mainin lagu orang lain jadinya.
Keberanian Krakatau melakukan reuni dan menggarap album baru lagi bagai menantang arus zaman yang begitu sesak disinggahi band-band baru. Tapi Krakatau memilih tenang. Krakatau juga tak mau terusik dengan segala hiruk-pikuk keramaian industri musik di tanah air. Ya mungkin juga kita ingin mencoba sih untuk hadir lagi aja di industri musik, di dunia musik Indonesia. Mudah-mudahan kita punya karya yang bisa diterima gitu, kan belum tahu sekarang. Ya kalau saya sih mungkin udah sedikit nggak terlalu mikirin itu. Kita sekarang di titik yang bagi saya pribadi, saya ngerasa kita udah di titik yang bisa menikmati, yang kita coba dapetin adalah kenikmatan kebersamaan ini gitu. Ya. Itu yang ada perasaan itu aja gitu. Jadi semangatnya beda gitu. Pengen main musik aja ya. Main barengnya itu semangat. Main itu. musik sebagus mungkin. Terus udah itu aja dari pengalaman kami yang kami sudah lalui, coba untuk main bagus musiknya. Simpel aja gitu. Dan kalau misalnya penggemar musik yang sekarang menyukainya ya itu bonus. Kalau enggak kita tetap seneng kok. Setahu saya juga ketika mereka merekam lagu-lagu yang mereka ciptakan, nggak ada sama sekali niatan agar ini nanti jadi hits atau jalan aja gitu. Ketika itu ada lagunya almarhum Arianto, ada lagunya Es Haryanto, ada lagu, mereka menciptakan lagu memang untuk hits, tapi Krakatau tidak. Mereka menciptakan lagu dan memainkan sesuai nuraninya aja gitu. Mau hits syukur, nggak hits juga nggak apa-apa, tapi untuk mereka itu enak. Ternyata karena mungkin kemampuan mereka bermusik semuanya tinggi, dan ini semua akhirnya diterima. Krakatau dengan segala perjalanan bermusiknya adalah Krakatau yang mencoba menawarkan pilihan bermusik bagi penghuni negeri ini. Seperti jazz yang tak pernah lekang dimakan zaman, maka Krakatau pun mencoba mengkurat jalan sukses yang dulu pernah mereka raih bersama pop jazzy. Di titik inilah, Krakatau akan berputar langkah menyambangi para fans di berbagai kota sebagai sapa jumpa. Yang pasti kita kepengen tour ya kan, ada sejumlah konser yang sudah disiapkan ke depan. Sebelum bulan puasa kita akan main di Bali di Jembaran Jazz Bay Festival. Terus setelah Lebaran, insya Allah kita akan mulai keliling Jogja, Bandung, Surabaya, Medan. Yang sudah pasti ya, Jakarta. Sekitar 6 kota ya. Mudah-mudahan sambil berjalan kotanya akan nambah terus. Dan kita pengen bisa bawa karya baru. Jadi karya baru ini mungkin kita juga pengen kenalin beberapa lagu-lagu yang terlupakan. Mungkin jadi kita punya beberapa hits memang. Tapi ada beberapa lagu yang kita anggap sebenarnya layak untuk didengerin lagi. Cuman mungkin terlupakan. Jadi kita pengen bikin satu album yang isinya kurang lebih 12 lagu. Ini lagu-lagu lama kita dari beberapa album kita, dan juga ada mungkin kita akan tambahin lagu baru. Melepas kangen juga sama pendengar kita. Ya melepas rindu dengan orang-orang itu aja dulu, buat bagi kami udah satu kepuasan tersendiri juga gitu. Jadi, mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama semuanya. Selamat datang para penggelisah hati. Selamat datang di planet musik Indonesia. Sapalah para penghuninya dengan segala kehangatan. Seperti lagu-lagumu dulu yang syarat dengan cinta kasih dan kepedulian dengan sesama. Krakatau ini bareng lagi atau reuni lagi ini bukan hanya sekedar untuk main satu kali lantas kemudian ciao lagi satu kemana enggak. Kita bukan hanya sekedar ada, tapi kami ingin hadir lagi seperti dulu. Hadir untuk musik Indonesia secara umum, kita mewarnai lagi musik Indonesia seperti dulu, dan kita bisa betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan musik Indonesia dulu, sekarang, dan ke depan. Krakatau adalah aset musik yang dimiliki negara ini, dimiliki bangsa ini yang luar biasa. Mungkin
di Amerika banyak sekali musisi-musisi hebat, grup musik hebat lah gitu. Tapi di Indonesia ini luar biasa. Saya berharap pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir, artinya jangan pisah lagi, teruskan saja gitu. Diusahakan selanggeng mungkin, jangan juga bertemu karena bisnis. Cobalah kita renungkan betapa bahagianya ketika kita bersama kembali daripada berpisah seperti dulu.